Fakta Milan merupakan suatu langkah untuk menciptakan atau merumuskan berbagai kebijakan inovatif terkait masalah pangan lokal dengan tujuan untuk memajukan sistem pangan lokal yang berkelanjutan. Setiap kota dituntut agar mampu memenuhi ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi warganya. Namun, pemenuhan kewajiban tersebut seringkali dihadapkan dengan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, distribusi dan akses yang tidak merata, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, food loss, serta food waste. Melalui Fakta Milan, kota-kota di berbagai negara saling bekerja sama dan berkomitmen untuk mewujudkan sistem pangan lokal yang inklusif, tangguh, aman, dan beragam, serta memastikan ketersediaan pangan yang sehat dan terjangkau bagi semua orang dengan berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia. Sekarang kita beralih ke masalah limbah pangan. Food and Agriculture Organization (FAO) PBB menemukan makanan yang terbuang percuma itu berasal dari negara berkembang seperti Ekuador. Makanan yang dibuang dari negara tersebut karena ada kesalahan saat proses panen, distribusi, dan penyimpanan yang buruk, mengakibatkan makanan jadi cepat rusak dan terbuang sia-sia. Peneliti dari Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIG for Safe Food) melakukan studi dengan menghasilkan beberapa penemuan penting, seperti dikutip dari FAO. Negara maju dan berkembang kira-kira membuang makanan dalam jumlah yang sama, sekitar 670 dan 630 juta ton. Setiap tahun, sampah dari negara kaya itu ada 220 juta ton. Jenis makanan yang sering terbuang itu ada buah, sayuran, serta umbi-umbian. Jumlah makanan yang hilang atau terbuang itu setahunnya setara dengan lebih dari setengah panen sereal di dunia. Republik Ekuador adalah suatu negara di Amerika Selatan bagian barat laut dengan ibu kota yang terletak di Quito. Populasi di Quito mencapai kurang lebih 2 juta jiwa dengan makanan pokok, jagung, kentang, pisang raja, udang laut, dan manut Ekuador. Kota berluas 372,4 km² ini memiliki pemandangan kota yang indah dengan jalan-jalan kecil yang bergelombang, bangunan kolonial, serta gereja yang berdekorasi mewah berhiaskan daun emas. Kota Quito berada pada ketinggian 2.850 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota Ekuador ini terbentang di antara gunung-gunung yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Andes yang melintasi Ekuador dari utara ke selatan dan menandai negara ini dengan 84 titik gunung api. Jika terjadi tanah longsor atau aliran lahar yang menghancurkan jalan, maka hanya dalam beberapa hari, kota Quito akan menjadi kota tanpa makanan. Rantai pasokan yang tidak memperhitungkan ancaman yang ditimbulkan oleh gunung berapi hanyalah salah satu contoh dari banyak titik lemah dalam sistem pangan Quito. Ini terlihat dari analisis yang dilakukan oleh kota Quito dan RUAF pada tahun 2016. Laporan tersebut menunjukkan hanya sepertiga dari lahan pertanian yang digunakan secara optimal. Hasil panen yang dapat dimakan sangat rendah sekali. Kota ini juga sangat bergantung pada impor dari daerah lain, karena itu hanya menghasilkan 5% dari jumlah makanan yang dibutuhkan penduduknya. 6 dari 10 penduduk berusia antara 25 dan 59 kelebihan berat badan. 29% anak-anak menderita kekurangan gizi. Di lingkungan yang rentan, jumlah itu bahkan meningkat menjadi 46%. Di ujung rantai pangan, tersisa tumpukan sampah yang belum diolah, yang lebih dari setengahnya terdiri dari bahan kompos. Dalam mengatasi masalah pangan pemerintahan Quito bersama RUAF, pengembangan pedesaan dan Amerika Latin, dan berbagai departemen dalam pemerintahan kota Quito, membuat piagam yang berisi mengurangi sampah pangan, mengelola sumber pangan masa depan dengan baik, membuat kebijakan melalui platform koneksi antara kota, pedesaan, dan ekonomi pangan yang inklusif, dan menjamin ketahanan pangan yang sehat. Dalam ketahanan pangan, bank makanan menjadi salah satu solusi untuk mencukupi kebutuhan pangan di sana. Kemudian, pengembangan Yajik, sebuah merek komersial yang memungkinkan para petani untuk menjual produk agroekologi petani di Quito di kota. Untuk menangani produksi buah dan sayuran segar lokal yang berkelanjutan, untuk meningkatkan ketahanan iklim dan menciptakan peluang bagi kaum muda, dilakukan kerjasama dengan UKOPM dan KON Quito.